Ambulans di Indonesia aneh sekali. Yang berteriak begitu adalah Sarah Thompson, seorang perawat asal Amerika. Berusia 30 tahun, meskipun seorang profesional medis, ia ragu-ragu untuk memanggil ambulans di Indonesia. Ketika ayahnya pingsan dan kesakitan, dan orang-orang Indonesia di sekitarnya mendesaknya untuk segera memanggil ambulans, ia terus berteriak dengan suara gemetar, "Tunggu." Namun, setelah ambulans benar-benar dipanggil, ia berkata dengan ekspresi takjub, "Aneh sekali. Ambulans di Indonesia ini aneh sekali. Mengapa ia ragu memanggil ambulans? Dan mengapa ia menyebut ambulans di Indonesia aneh?" Mari kita simak bersama. Di Los Angeles, Amerika Serikat, ruang gawat darurat pada tengah malam selalu dalam keadaan kacau seperti biasa. "Tolong!" Mendengar suara pasien, Sarah Thompson segera berlari. Namun, hal pertama yang ia tanyakan bukanlah gejalanya, melainkan status asuransi. "Apakah Anda punya kartu asuransi?" Wajah pasien itu menegang. Ekspresi itu menusuk hati Sarah. Pekerjaannya seharusnya menyelamatkan nyawa, tetapi mengapa ia harus membicarakan uang terlebih dahulu? Bahkan di usianya yang ke-30, ia tidak pernah bisa terbiasa dengan kontradiksi ini. Suatu hari, setelah pulang dari rumah sakit, Sarah menerima telepon dari ayahnya. "Sarah, ayah akan pensiun bulan depan." Ayahnya, Robert Thompson, berusia 65 tahun. Selama 40 tahun, ia bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan kereta api. "Selamat, ayah, dan terima kasih atas kerja kerasmu." Setelah menutup telepon, sebuah ide muncul di benak Sarah. Ketika masih muda, ayahnya selalu bercerita tentang kereta cepat di Indonesia. "Suatu saat aku ingin melihat yang aslinya," kata ayahnya. Sarah ingin mewujudkan mimpi itu. Ia memeriksa buku tabungannya. Uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama 8 tahun. "Dengan ini, aku bisa mengajak ayah berlibur ke Indonesia." Akhir pekan berikutnya, Sarah mengunjungi rumah ayahnya. "Ayah, sebagai hadiah pensiun, bagaimana kalau kita pergi ke Indonesia?" Mata ayahnya terbelalak. "Indonesia? Sungguh? Ayah selalu bilang ingin naik kereta cepat wush, kan?" Ayahnya terdiam, lalu perlahan mengangguk. "Terima kasih, Sarah. Itu adalah mimpi seumur hidupku." Namun, ada satu hal yang mengkhawatirkan Sarah. 3 tahun lalu, ayahnya menjalani operasi pemasangan ring di jantungnya. Ia terkadang mengalami aritmia dan harus ke kardiolog sebulan sekali. "Ayah, jangan memaksakan diri, ya. Kalau merasa tidak enak badan, segera beritahu aku." "Tenang saja. Kudengar layanan kesehatan di Indonesia sangat baik." Kata-kata ayahnya sedikit menenangkan Sarah. Sebulan kemudian, mereka mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sambil berjalan di terminal, ayahnya berkali-kali berhenti. "Luar biasa, Sarah. Lantainya berkilauan." Memang benar, lantai itu dipoles hingga mengkilap seperti cermin. Tidak ada sehelai sampah pun. Sangat berbeda dengan bandara di Los Angeles. Setelah melewati imigrasi, seorang petugas tersenyum ramah. "Selamat datang di Indonesia." Meskipun bahasa Inggrisnya terbata-bata, senyum hangatnya sampai ke hati mereka. Ketika tiba di stasiun Halim, kegembiraan ayahnya semakin memuncak. "Lihat, Sarah, inilah kereta cepat, wush." Rangkaian kereta berwarna putih bersih berhenti di peron. Mata ayahnya berbinar-binar seperti anak kecil. "Kita belum akan naik sekarang. Hari ini kita akan jalan-jalan di Jakarta." Mereka memutuskan naik KRL menuju Kota Tua. Namun, di depan peta rute yang rumit, mereka benar-benar tersesat. "Kita harus keluar dari pintu yang mana ya?" Saat mereka menatap peta dengan bingung, seorang petugas stasiun menghampiri mereka. "Bisa saya bantu?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Petugas itu mengeluarkan aplikasi penerjemah dan dengan sabar menjelaskan rutenya. "Kota Tua, ya. Naik kereta ini, 3 stasiun dari sini. Terima kasih banyak. Selamat menikmati." Petugas itu tersenyum dan melambaikan tangan. "Berbeda sekali dengan di Amerika," gumam ayahnya. Memang, mereka tidak pernah mendapatkan perlakuan seramah itu di Los Angeles. Keesokan harinya, mereka menuju tempat yang paling dinantikan oleh ayahnya, kembali ke stasiun Halim untuk benar-benar merasakan kereta cepat wush. "Jadi ini kereta cepat buatan Indonesia yang sesungguhnya?" Di hadapan kereta generasi terbaru itu, ayahnya terpaku. Ia bahkan melihat ke bawah kereta, mengamati bagian roda dengan saksama, kecepatan 350 km/jam. Mencapai ini dengan teknologi modern, sungguh luar biasa. Mata ayahnya sebagai seorang insinyur
bersinar seperti anak laki-laki. Ia melihat setiap detail, mengambil foto, membuat catatan, dan bertanya-tanya. Melihat betapa bahagianya sang ayah, Sarah merasa sangat senang telah datang ke Indonesia. Namun, setelah makan siang, saat menuruni tangga di stasiun, ayahnya sedikit terhuyung. "Ayah," Sarah segera berlari menghampirinya. "Tidak apa-apa, hanya sedikit terpeleset." Ayahnya mencoba menutupi dengan senyuman, tetapi mata Sarah sebagai perawat tidak bisa dibohongi. Ada sedikit keringat di dahi ayahnya. Malam itu, setelah kembali ke hotel, Sarah mengukur denyut nadi ayahnya. Aritmia itu muncul lagi. "Ayah, besok kita istirahat saja. Kita bersantai di hotel. Sayang sekali sudah jauh-jauh datang ke Indonesia." Ayahnya menggeleng. "Besok kita akan ke Yogyakarta. Aku tidak mau melewatkannya." Sarah bimbang. Sebagai tenaga medis, ia tahu ayahnya harus istirahat. Namun, melihat sorot mata ayahnya, ia tidak tega melarang. Perjalanan ini adalah mimpi seumur hidup ayahnya. Ia tidak ingin merusaknya. "Baiklah, tapi janji jangan memaksakan diri. Kalau merasa tidak enak badan, langsung bilang, 'Ya, tentu. Aku janji.'" Ayahnya tersenyum lembut. Namun, kecemasan Sarah tidak hilang. "Bagaimana jika ayah pingsan? Ku dengar sistem medis di Indonesia bagus, tetapi kami orang asing, bahasanya pun tidak bisa. Dan yang terpenting, berapa biayanya? Di Amerika, memanggil ambulans saja bisa ditagih ribuan dolar. Di luar negeri, bisa berkali-kali lipat." Sambil menatap langit-langit, Sarah memejamkan mata seolah berdoa. Semoga tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, langit tampak cerah dari jendela hotel. "Hari ini, akhirnya kita ke Yogyakarta," kata ayahnya dengan gembira saat sarapan. Sarah mengamati wajah ayahnya. Aritmianya semalam tampaknya sudah stabil, tetapi wajahnya masih terlihat sedikit lelah. "Ayah, aku katakan sekali lagi, tolong jangan memaksakan diri. Tenang saja. Hari ini mimpiku selama 40 tahun akan terwujud." Mata ayahnya berbinar seperti anak kecil. Mereka menikmati perjalanan kereta eksekutif menuju Yogyakarta. Pemandangan sawah dan gunung yang indah membuat mereka terpesona. "Yogyakarta, akhirnya kita sampai." Sambil berjalan di dalam stasiun Tugu, ayahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Namun begitu keluar dari stasiun, Sarah mengerutkan kening. Panas sekali, panas yang menyengat, berbeda dengan di Los Angeles. Kelembapannya tinggi, ya. Jadi ini musim panasnya Indonesia. Ayahnya juga menyeka keringat di dahi. Suhu udara mencapai 33 derajat Celcius dengan kelembapan di atas 70%. Mereka memutuskan untuk pergi ke Candi Prambanan terlebih dahulu. Setelah naik bus sekitar 30 menit, mereka tiba. Benar-benar megah sekali. Di hadapan Candi Prambanan yang menjulang, ayahnya terpana. Mereka mengambil foto, berjalan-jalan di taman, dan terpesona oleh keindahannya. Namun, saat berjalan-jalan, keringat di dahi ayahnya semakin banyak. "Ayah, ayo kita istirahat di tempat teduh." Iya juga." Duduk di bangku, ayahnya menyeka keringat dengan sapu tangan. Wajahnya terlihat sedikit pucat. "Ayah, minum dulu." Sarah memberikan sebotol air, dan ayahnya langsung menenggaknya. "Terima kasih. Aku tidak apa-apa." Namun, insting Sarah sebagai perawat merasakan sesuatu. "Ayah, sore ini kita istirahat di hotel saja ya." "Tidak, aku masih ingin melihat Candi Borobudur besok." Ayahnya berdiri. Namun, langkahnya jelas berbeda dari pagi tadi. Sudah jauh-jauh datang ke Yogyakarta. Sarah ragu, haruskah ia melarangnya dengan keras? Tetapi, ada tekad kuat di mata ayahnya. "Baiklah, tapi kalau merasa sedikit saja tidak nyaman, tolong beritahu aku." Mereka kembali melanjutkan tur di kompleks candi. Ramai sekali ya. Saat menaiki tangga batu, langkah ayahnya semakin berat. "Ayah, pelan-pelan saja tidak apa-apa." Ketika Sarah mencoba menopang lengan ayahnya, ia menggeleng. "Tidak apa-apa, aku bisa jalan sendiri." Mereka melewati gerbang dan menuju candi utama. Tangga terus berlanjut, dan napas ayahnya semakin terengah-engah. "Ayah, cukup sampai di sini saja." "Tidak. Sedikit lagi. Aku ingin sampai ke candi utama." Namun, begitu tiba di candi utama, wajah ayahnya menjadi pucat pasi. "Ayah!" Saat Sarah hendak memeluknya, ayahnya memegangi dadanya. Dada. Sesak. Detik berikutnya, lutut ayahnya lemas dan ia ambruk. "Ayah,
Saat Sarah memeluknya, para turis di sekitarnya serentak berlari mendekat. "Bapak tidak apa-apa. Tolong panggil petugas." Para turis lokal silih berganti bersuara. Seorang pria menggulung jaketnya dan meletakkannya di bawah kepala ayahnya. "Ayo panggil ambulans," teriak seorang wanita. Namun, pada saat itu, Sarah berteriak, "Tunggu." Orang-orang di sekitarnya menatap Sarah dengan heran. "Tunggu, jangan panggil ambulans." Suara Sarah bergetar. Mengapa ia menolak ambulans? Orang-orang di sekitarnya tidak mengerti alasannya. Namun, di kepala Sarah, sebuah kenangan pahit muncul kembali. 2 tahun lalu, rekan perawatnya, Jennifer, masuk ke ruang istirahat sambil menangis. "Sarah, kau tidak akan percaya ini." Di tangan Jennifer ada selembar tagihan. Putranya yang berusia 8 tahun jatuh di sekolah. Kepalanya terbentur dan dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Biaya ambulans, 3.500. Sarah terperangah. 3.500, setara dengan sekitar 55 juta rupiah. Asuransimu tidak menanggungnya? Asuransi kami tidak mencakup transportasi ambulans. Sekarang aku harus negosiasi untuk mencicilnya. Dan sampai sekarang, Jennifer masih membayar 200 setiap bulan. Teman yang lain bernasib lebih buruk. Suaminya terkena serangan jantung dan dibawa dengan ambulans. Tagihan transportasi dan pengobatan mencapai 150.000. Bagian yang melebihi batas asuransi harus ditanggung sendiri. Akhirnya, ia terpaksa menyatakan bangkrut. Artinya, memanggil ambulans di Amerika berarti siap menanggung utang. Dan sekarang, mereka berada di luar negeri. Berapa biaya ambulans untuk orang asing? 10.000. Mungkin lebih. Tangan Sarah mulai gemetar. Tabungannya hampir habis untuk perjalanan ini. Batas kartu kreditnya juga tidak banyak. Ia memang punya asuransi perjalanan, tetapi apakah itu benar-benar menanggung biaya ambulans? Ia tidak memeriksa syarat dan ketentuannya dengan teliti. Bagaimana jika harus membayar penuh? Bagaimana jika tagihannya ratusan ribu dolar? Sarah mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar, tetapi jarinya terlalu gemetar untuk menekan layar. Orang-orang Indonesia di sekitarnya menatap dengan bingung. "Mbak, tidak apa-apa." Bapak kelihatannya kesakitan. Namun Sarah menggelengkan kepala. "Tolong panggilkan taksi. Kami akan ke rumah sakit terdekat dengan taksi." Suasana sejenak membeku. Orang-orang Indonesia itu tidak bisa memahami keputusannya. Mengapa taksi dalam keadaan darurat seperti ini? Mengapa menolak ambulans? Seorang pria paruh baya mendekat dengan cemas. "Nona, ayah Anda membutuhkan tindakan medis segera. Ambulans lebih pasti daripada taksi." Tapi, biayanya. Air mata mulai mengalir di pipi Sarah. Nyawa ayahnya atau kebangkrutan finansial? Sebagai perawat, jawabannya seharusnya jelas. Nyawa adalah prioritas utama. Itu adalah kata-kata yang sering ia ucapkan kepada pasien. Namun, ketika ia menjadi pihak yang mengalaminya, kata-kata itu tidak mudah keluar. Karena di Amerika, menerima perawatan medis bisa menghancurkan hidup seseorang. Sarah menggenggam tangan ayahnya. Ayahnya bernapas dengan susah payah, tetapi kesadarannya masih ada. "Ayah, maafkan aku." Suara Sarah bergetar. Saat itu, seorang pria tua maju ke depan. Pria berusia sekitar 70-an dengan wajah tenang. "Nona, tenang dan dengarkan saya." Pria itu mulai berbicara perlahan dalam bahasa Inggris. Terbata-bata tetapi sopan. "Di Indonesia, ambulans itu gratis." Sarah mengangkat wajahnya. "Gratis? Sungguh?" "Benar. Tidak ada biaya sama sekali." Mata pria itu tampak serius. "Tapi kami orang asing. Kami tidak punya asuransi lokal." Suara Sarah masih bergetar. Kewarganegaraan tidak menjadi masalah. Di Indonesia, ambulans gratis untuk siapa saja. Pria itu menatap lurus ke mata Sarah dan berkata, "Menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat." Mendengar kata-kata itu, air mata Sarah tumpah. Menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat. Meskipun telah bekerja sebagai perawat selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya ia mendengar kata-kata seperti itu. "Saya pensiunan dokter. Selama 35 tahun, saya telah membantu banyak nyawa." Pria itu tersenyum lembut, termasuk banyak warga asing. Mereka semua awalnya khawatir tentang biaya. Tapi di Indonesia, kekhawatiran itu tidak perlu. Orang-orang Indonesia di sekitarnya mengangguk setuju. "Nyawa ayah Anda yang utama. Jangan khawatir soal biaya." Sarah tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya terus mengalir. Selama 8 tahun bekerja sebagai perawat di Amerika,
Hal pertama yang ia tanyakan kepada pasien selalu status asuransi. Ia pikir itu wajar. Tetapi sekarang, pria ini mengatakan, menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat. Baiklah, tolong. Begitu Sarah mengangguk, orang-orang di sekitarnya segera bergerak. Seorang wanita menelepon 112 dengan ponselnya. Halo, di depan candi utama Prambanan, ada seorang pria asing pingsan karena nyeri dada. Ia menjelaskan situasi dengan sigap. Kesadarannya masih ada, napasnya juga masih ada. Baik, tolong segera. Setelah menutup telepon, wanita itu berkata kepada Sarah. Katanya akan tiba dalam waktu sekitar 5 menit. 5 menit? Sarah terkejut. Di Amerika, ia harus menunggu setidaknya 20 menit. Bahkan di pusat kota, 15 menit adalah hal biasa. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya terus memberikan bantuan. Seorang wanita memberikan botol air dingin. Letakkan di dahi ayah Anda. Terima kasih. Saat Sarah meletakkan botol itu di dahi ayahnya, ekspresinya tampak sedikit lebih nyaman. Seorang pria lain mengipasi ayahnya dengan kipas tangan. Tenang saja, Pak. Ambulans akan segera datang. Wanita lain mengeluarkan handuk dari tasnya. Pakai ini. Orang-orang asing membantunya satu persatu. Meskipun bahasa tidak sepenuhnya dimengerti, semua orang bekerja sama secara alami. Sarah berulang kali mengucapkan terima kasih. Bapak, semangat ya. Bantuan akan segera datang. Orang-orang di sekitarnya terus memberikan kata-kata penyemangat. Ayahnya pun mengangguk kecil. Petugas Candi Prambanan juga datang. Kami akan memandu ambulans. Mohon tunggu sebentar. Petugas itu menuju pintu masuk untuk memandu ambulans. Sarah menggenggam tangan ayahnya. Ayah, tidak apa-apa. Bantuan akan segera datang. Ayahnya tersenyum lemah dan berkata, Sarah, aku senang bisa datang ke Indonesia. Kata-kata itu menghangatkan hati Sarah. Ia melihat sekeliling. Lebih dari 10 orang Indonesia sedang mengawasinya dengan cemas. Mereka menghentikan wisata mereka untuk meluangkan waktu bagi orang asing yang tidak dikenal. Pemandangan yang tak terbayangkan di Amerika. Di kota-kota besar, bahkan ada orang yang pingsan di jalan dan tidak ada yang menolong, tidak mau terlibat masalah. Menghindari risiko tuntutan hukum. Banyak orang yang pura-pura tidak melihat dengan alasan seperti itu. Tetapi di sini berbeda. Semua orang menolong, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Sekitar 3 menit kemudian, suara sirene terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat. Sarah tanpa sadar melihat jam tangannya. Belum ada 4 menit sejak panggilan darurat dibuat. Bagaimana bisa? Sarah mendengarkan suara sirene dengan tidak percaya. Detik berikutnya, sebuah ambulans tiba di pintu masuk Candi Prambanan. Cepat sekali, terlalu cepat, gumam Sarah. 3 petugas medis turun, membawa tandu. Gerakan mereka sangat efisien, tanpa ada yang sia-sia. Kami akan memeriksa kondisi Bapak. Petugas medis dengan cepat memeriksa kondisi ayahnya. Tekanan darah, denyut nadi, suhu, tingkat kesadaran. Masing-masing menggunakan peralatan profesional untuk mengumpulkan informasi secara akurat. Apakah ada riwayat penyakit jantung? Ya. 3 tahun lalu dipasang ring. Saat Sarah menjawab, petugas itu dengan cepat mencatat. Tekanan darahnya agak tinggi. Kemungkinan aritmia. Suara tenang petugas itu membuat Sarah sedikit demi sedikit merasa lega. Ayahnya kemudian diangkat ke atas tandu. Putrinya silakan ikut naik. Saya boleh ikut? Tentu saja. Di Amerika, keluarga seringkali tidak diizinkan ikut di dalam ambulans. Tetapi di Indonesia, mereka mengizinkannya seolah-olah itu hal biasa. Ini juga merupakan kejutan bagi Sarah. Sambil berjalan menuju ambulans, Sarah menoleh ke belakang. Orang-orang Indonesia di sekitarnya masih mengawasinya dengan cemas. Pria tua tadi melambaikan tangan. Tidak apa-apa, Nona. Semoga ayah Anda lekas sembuh. Sarah membungkuk dalam-dalam. Terima kasih banyak. Orang-orang di sekitarnya juga melambaikan tangan. Kebaikan orang asing, bantuan yang diberikan tanpa syarat. Sarah merasa ia tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidupnya. Dan saat pintu ambulans terbuka, Sarah menahan napas. Bagian dalamnya sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Monitor EKG, peralatan suplai oksigen, tiang infus, AED. Di dinding, berjejer rapi, peralatan medis. Lemari obat berisi semua obat yang diperlukan untuk pertolongan pertama. Ini benar-benar ambulans? Sarah tanpa sadar bergumam. Sebagai perawat yang telah bekerja selama 8 tahun, ia telah melihat banyak ambulans di Amerika.
Tetapi ia belum pernah melihat ambulans dengan peralatan selengkap ini. Seolah-olah ruang gawat darurat kecil dimasukkan ke dalam mobil. "Bapak, silakan ke sini." Saat petugas medis menempatkan ayahnya di atas tandu, mereka segera memasang monitor EKG. Petugas lain menyiapkan masker oksigen, dan yang satunya lagi menyiapkan infus. Koordinasi ketiganya sempurna. Sementara satu orang mengukur tanda-tanda vital ayahnya, yang lain mulai menghubungi rumah sakit, dan yang tersisa berbicara kepada Sarah. "Nona, silakan duduk di sini. Di dalam mobil, ada kursi yang disediakan untuk keluarga. Bisa tolong ceritakan riwayat penyakit ayah Anda?" 3 tahun lalu dipasang ring di jantungnya. Sebulan sekali kontrol ke kardiolog. Petugas itu dengan cepat mencatat sambil menyampaikan informasi ke rumah sakit melalui radio. Pria 65 tahun, riwayat pemasangan ring arteri koroner, nyeri dada dan sesak napas, kemungkinan aritmia. Diperkirakan tiba dalam 10 menit. Jawaban dari rumah sakit terdengar. "Persiapan penerimaan sudah siap. Bapak, sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Semangat, ya." Suara lembut petugas itu membuat ayahnya mengangguk kecil. Sarah menatap pemandangan itu sambil menyadari perbedaan dengan Amerika. Ambulans di Amerika hanya memiliki peralatan dasar, namun tagihannya ribuan dolar. Tetapi di Indonesia, dengan peralatan selengkap ini, layanannya gratis. Dan yang terpenting, perlakuan petugas medisnya sangat hangat. Mereka tidak bersikap mekanis, melainkan memperlakukannya sebagai sesama manusia. Ambulans mulai bergerak perlahan. Sarah melihat keluar jendela saat mereka melaju di jalanan Yogyakarta. Dan saat itu, pemandangan yang luar biasa tertangkap matanya. Mobil-mobil di depan mereka semua menepi ke kiri dan ke kanan. Taksi, truk pengiriman, bus pariwisata, semua kendaraan memberikan jalan untuk ambulans. Mereka semua memberikan jalan. Sarah tanpa sadar bersuara. Ambulans melaju dengan lancar di jalan yang telah dibuka. Kemudian, mereka mendekati persimpangan. Lampu lalu lintas berwarna merah. Namun, kendaraan dari arah berlawanan, meskipun lampu mereka hijau, berhenti sejenak, memberikan jalan bagi ambulans untuk lewat. Pemandangan itu membuat Sarah meneteskan air mata. Kenapa? Seorang petugas medis menyadari kondisi Sarah. Di Indonesia, sudah biasa kalau ada ambulans, semua orang akan memberikan jalan. Biasa? Bagi Sarah, ini bukan hal biasa. Di Amerika, banyak mobil yang mengabaikan ambulans. Bahkan ada mobil yang membunyikan klakson dan memaksa masuk. Semua orang terburu-buru. Waktu mereka sendiri yang paling penting. Tetapi di sini berbeda. Melihat keluar jendela, pejalan kaki pun berhenti. Orang-orang yang hendak menyeberang di zebra cross menunggu sampai ambulans lewat. Seorang ibu terlihat sedang mengajari sesuatu kepada anaknya sambil menggendongnya. "Mungkin kita harus memberikan jalan untuk ambulans. Semua ini untuk ayahku." "Tidak, bukan hanya untuk ayah. Orang-orang ini, demi nyawa seseorang yang tidak mereka kenal, bekerja sama seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Mengorbankan sedikit waktu mereka, menunda sedikit jadwal mereka, karena itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang." Sarah menyeka air matanya dengan sapu tangan. Meskipun telah bekerja sebagai perawat selama bertahun-tahun, ia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Seluruh kota bergerak untuk menyelamatkan satu nyawa. Ini bukan hanya masalah sistem, bukan hanya masalah peraturan. Hati orang-orang di negara inilah yang membuatnya terjadi. Beberapa menit kemudian mereka tiba di rumah sakit. Suara petugas membangunkan Sarah dari lamunannya. Dari Prambanan ke rumah sakit hanya beberapa menit. Bisa tiba secepat ini juga karena warga memberikan jalan. Jika tidak ada yang memberi jalan, pasti akan memakan waktu lebih lama. Keterlambatan beberapa menit itu bisa menentukan hidup dan mati. Sambil menatap keluar jendela, Sarah mengulangi ucapan terima kasih dalam hatinya untuk semua orang yang telah memberikan jalan. Sambil menggenggam tangan ayahnya, Sarah berpikir, negara bernama Indonesia ini bukan hanya unggul dalam teknologi, bukan hanya bersih. Hati orang-orangnya juga baik, hangat. Ambulans tiba di pintu masuk rumah sakit. Dokter dan perawat berjas putih sudah menunggu. "Bapak, sudah sampai." Saat petugas berbicara kepada ayahnya, ia membuka matanya dengan lemah. "Sarah, tidak apa-apa ayah. Kita sudah di rumah sakit." Sarah menggenggam tangan ayahnya. Tandu diturunkan dari mobil dan segera dibawa masuk ke dalam rumah sakit. Ketika Sarah turun dari mobil, seorang petugas medis berkata kepadanya, "Ayah Anda akan baik-baik saja. Di sini ada dokter-dokter hebat. Terima kasih." Sarah membungkuk dalam-dalam.
Para petugas medis tersenyum dan mengangguk, lalu mulai merapikan bagian dalam mobil untuk bersiap-siap untuk panggilan berikutnya. Sarah menatap pintu masuk rumah sakit. Ayah sekarang sedang menerima perawatan medis di Indonesia. Pasti akan baik-baik saja. Ayahnya dibawa ke ruang gawat darurat. Sarah duduk di kursi ruang tunggu. Ia melihat jam, pukul 3 sore. Belum ada 1 jam sejak ayahnya pingsan di Prambanan. Namun, bagi Sarah, rasanya sangat lama. Di ruang tunggu ada beberapa pasien dan keluarga. Semua orang menunggu giliran dengan tenang. Sarah menengadah ke langit-langit. Apakah ayah akan baik-baik saja? Apakah ada masalah dengan ringnya? Dan satu kekhawatiran lagi. Berapa biaya perawatannya? Ambulans gratis adalah kejutan, tetapi biaya pengobatan adalah hal lain. Biaya medis di luar negeri bisa mencapai jumlah yang tak terbayangkan. Di Amerika saja sudah mahal, di luar negeri pasti lebih mahal lagi. Sarah memeriksa kartu kredit di dompetnya. Batasnya, 5.000. Apakah cukup? Sekitar 30 menit kemudian, seorang dokter berjas putih masuk ke ruang tunggu. Keluarga Tuan Thompson? Sarah berdiri. Ya, saya. Dokter itu mendekat dengan senyum ramah. Kondisi ayah Anda sudah stabil. Itu hanya serangan aritmia sementara. Beban di pundak Sarah terangkat. Apakah tidak ada masalah dengan ringnya? Ya, tidak ada masalah. Namun, malam ini beliau harus dirawat inap untuk observasi. Baik, Dok. Terima kasih banyak. Dokter itu mengangguk ramah dan kembali. Sarah duduk kembali dan menghela napas panjang. Ayah baik-baik saja. Itulah yang terpenting. Tak lama kemudian, seorang perawat memanggilnya. Saya akan antar ke kamar ayah Anda. Sarah mengikuti perawat menuju kamar rawat. Saat pintu dibuka, ayahnya sedang berbaring di tempat tidur. Ia sedang diinfus, tetapi warna wajahnya sudah lebih baik. Ayah! Saat Sarah mendekat, ayahnya membuka mata. Sarah, tidak apa-apa. Dokter bilang sudah aman. Ayahnya tersenyum lemah. Maaf sudah membuatmu khawatir. Jangan berkata begitu. Sarah menggenggam tangan ayahnya. Ayah, apa benar ambulansnya gratis? Gratis? Ayahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Di Prambanan tadi, ada pensiunan dokter yang memberitahuku. Katanya di Indonesia, ambulans gratis untuk siapa saja. Sarah mulai menceritakan kejadian di Prambanan, tentang pria tua yang memberitahunya, tentang orang-orang di sekitar yang membantunya, tentang ambulans yang tiba dalam 4 menit, dan tentang semua mobil yang memberikan jalan. Ayahnya mendengarkan dalam diam. Kemudian, matanya berkaca-kaca. Semua orang melakukan itu. Untukku, bukan hanya untuk ayah. Demi nyawa siapapun, semua orang bekerja sama seolah-olah itu hal yang wajar di negara ini. Ayahnya menatap langit-langit. Selama puluhan tahun, aku mengagumi kereta cepat buatan Indonesia. Aku pikir ini adalah negara teknologi, negara yang efisien. Ayahnya menatap keluar jendela. Tapi ternyata aku salah. Kehebatan Indonesia bukan hanya teknologinya. Suara ayahnya bergetar. Hati orang-orangnya, sistemnya, semua adalah bagian dari negara yang sangat menghargai kehidupan. Sarah juga menangis. Ayah dan anak itu berpegangan tangan dalam diam untuk beberapa saat. Malam itu, Sarah tidak kembali ke hotel, melainkan bermalam di ruang tunggu rumah sakit. Seorang perawat berulang kali datang untuk memeriksanya dan meminjamkannya selimut. Nona juga harus istirahat. Ya, atas kebaikan itu, Sarah berulang kali mengucapkan terima kasih. Keesokan paginya, setelah diperiksa dokter, ayahnya diizinkan pulang. Sudah tidak apa-apa, tapi jangan memaksakan diri. Baik dok, saya akan berhati-hati. Ayahnya membungkuk dalam-dalam kepada dokter. Saat meninggalkan rumah sakit, para perawat yang bertugas mengantar mereka. Semoga lekas sembuh. Lanjutkan liburan Anda dengan menyenangkan. Ya. Sarah berulang kali membungkuk pada senyum para perawat. Dan kemudian, mereka menuju loket pembayaran yang menentukan. Jantung Sarah berdebar kencang. Berapa biaya perawatannya? Tindakan darurat, konsultasi dokter, biaya rawat inap semalam. Di Amerika, ini bisa dengan mudah melebihi jokes 50.000. Perawatan di luar negeri bisa lebih dari itu. Seorang staf wanita muda menyambut mereka dengan senyum. Tuan Thompson, ya, mohon tunggu sebentar. Staf itu sedang memeriksa sesuatu di komputernya. Tangan Sarah mulai gemetar. 100.000? Atau lebih. Batas kartu kreditnya hanya 5.000. Terima kasih sudah menunggu. Staf itu mengangkat wajahnya.
Pertama, mengenai transportasi ambulans. Sarah menahan napas. Di Indonesia, transportasi ambulans sepenuhnya gratis. Ya, saya sudah mendengarnya. Sarah mengangguk. Dan mengenai biaya pengobatan. Staf itu tersenyum ramah. Anda punya asuransi perjalanan, kan? Ya. Sarah menyerahkan salinan polis asuransinya. Dengan asuransi ini, sebagian besar biaya pengobatan Anda sudah ditanggung. Sebagian besar, betul. Jadi, biaya yang harus Anda tanggung sendiri hanya sekitar Rp300.000. Rp300.000? Sarah merasa salah dengar. Betul, Rp300.000. Di kepala Sarah, jumlah itu berulang kali terngiang. Rp300.000, sekitar 20. Di Amerika, biaya ambulans saja, 3.500. Jika ditambah biaya pengobatan dan rawat inap, akan melebihi X/50.000. Dan di sini hanya Rp300.000. Sungguh? Hanya itu saja? Suara Sarah bergetar. Ya, ini sudah semuanya. Tidak akan ada tagihan, susulan yang datang. Anda tidak perlu khawatir. Mendengar kata-kata itu, air mata Sarah tumpah. Terima kasih. Terima kasih. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali. Staf itu menatapnya dengan senyum bingung namun lembut. Itu adalah air mata kelegaan, air mata syukur, dan juga air mata kesedihan untuk negaranya sendiri. Di Amerika, menerima perawatan medis bisa menghancurkan hidup. Tetapi di Indonesia, menyelamatkan nyawa menjadi prioritas utama. Perbedaannya terlalu besar. Setelah menyelesaikan pembayaran, Sarah kembali ke ayahnya. Ayah, biaya pengobatannya hanya Rp300.000. Mata ayahnya terbelalak. Rp300.000? Tidak bisa dipercaya. Aku juga tidak percaya. Mereka meninggalkan rumah sakit dan menghirup udara pagi Yogyakarta. Sarah, terima kasih. Terima kasih sudah membawaku ke Indonesia. Bukan apa-apa. Aku senang mimpi ayah terwujud. Mereka berjalan berdampingan dengan perlahan. Dan di hati Sarah, sebuah tekad tumbuh. Aku harus menceritakan pengalaman ini kepada orang lain. Masyarakat yang memprioritaskan penyelamatan nyawa. Itu bukanlah hal yang mustahil. 3 hari kemudian, Sarah dan ayahnya kembali ke Los Angeles dengan selamat. Kondisi ayahnya pulih sepenuhnya dan mereka bisa menghabiskan sisa hari-hari mereka di Indonesia dengan santai. Minggu berikutnya setelah kepulangannya, di ruang istirahat rumah sakit, Sarah menceritakan pengalamannya di Indonesia kepada rekan-rekannya. Ambulans gratis? Tidak bisa dipercaya. Rekannya, Jennifer, membelalakkan mata, dan tiba dalam 4 menit. Di Los Angeles, kita harus menunggu 20 menit, gumam perawat lain. Bukan hanya itu, lanjut Sarah. Semua warga memberikan jalan, taksi, truk, bus, bahkan mobil di lampu hijau pun berhenti dan menunggu. Rekan-rekannya terdiam. Entah sejak kapan, kita mulai berpikir bahwa perawatan medis yang memadai hanya untuk orang yang punya uang, kata Sarah dengan tenang. Tapi sebenarnya, menyelamatkan nyawa siapapun, tanpa memandang status, seharusnya menjadi prioritas utama. Malam itu, Sarah mulai menulis di media sosialnya. Pengalamannya di Indonesia, ketakutannya saat ayahnya pingsan, dan kebaikan orang-orang Indonesia. Unggahan itu menyebar dengan cepat, dan dalam beberapa hari, telah dibagikan lebih dari 100,000 kali. Di kolom komentar, berbagai suara bermunculan. Sistem medis Amerika salah. Membutuhkan uang untuk menyelamatkan nyawa itu aneh. Kita harus mencontoh Indonesia. Namun, suatu hari, sebuah komentar menarik perhatiannya. Komentar dari orang Indonesia, ini adalah sistem yang luar biasa. Tetapi di Indonesia juga ada masalah. Ada orang yang memanggil ambulans sebagai pengganti taksi, sehingga kadang-kadang tidak sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Sarah membaca komentar itu berulang kali, dan ia membuat unggahan tambahan. Ambulans di Indonesia gratis, tetapi justru karena itu, kita harus menggunakannya dengan bijak. Saya dengar tidak hanya orang asing, tetapi juga ada warga lokal yang menggunakannya sebagai pengganti taksi. Saya berharap sistem yang luar biasa ini dijaga untuk orang-orang yang benar-benar dalam kondisi kritis. Unggahan ini mendapat banyak tanggapan dari Indonesia. Diberitahu oleh orang asing seperti ini. Sebagai orang Indonesia, saya merasa malu. Saya pikir ini hal yang biasa, tetapi saya sadar ini adalah sistem yang harus kita jaga. Sarah menatap keluar jendela. Pemandangan kota Los Angeles.
pemandangan yang sudah biasa ia lihat. Tetapi sekarang, di matanya, terlihat berbeda. Hal yang ia pelajari di Indonesia bukan hanya tentang sistem medis. Ini tentang masyarakat yang memprioritaskan kehidupan, budaya di mana orang tidak segan-segan bekerja sama untuk orang asing, dan kesadaran untuk menjaga hal yang dianggap biasa itu. Semua itu bersatu untuk melindungi nyawa manusia. Sarah berjanji dalam hatinya, aku akan melakukan apa yang aku bisa sebagai perawat. Bukan menanyakan status asuransi terlebih dahulu, tetapi mendengarkan gejalanya terlebih dahulu. Mengubah sistem tidaklah mudah, tapi aku bisa mengubah sikapku sendiri. Dan ia percaya, suatu saat nanti, Amerika juga akan menjadi masyarakat yang bisa memprioritaskan kehidupan seperti di Indonesia. Sebuah pesan masuk ke ponsel Sarah dari ayahnya. Sarah, saat merapikan foto-foto liburan di Indonesia, aku menemukan foto kereta cepat Hush. Teknologinya memang luar biasa, tetapi yang benar-benar luar biasa adalah hati orang Indonesia. Sarah tersenyum dan membalas, benar ayah, kita telah belajar hal yang sangat berharga di Indonesia.